Selamat datang di channel YouTube saya. Saya sangat senang bisa berbagi konten-konten menarik dengan Anda semua. Di sini, Anda akan menemukan video-video yang berkaitan dengan topik-topik yang saya minati, seperti dunia intelijen atau spionase. Saya berharap video-video ini dapat menghibur, menginspirasi, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan Anda. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kisah tokoh intelijen dunia, Duško Popov. Mari kita simak. Sebagian besar mata-mata ini anonim, seperti orang biasa, mengaburkan latar belakang dan melakukan pekerjaan mematikan mereka tanpa disadari dan tanpa ingatan. Seperti yang dikatakan William Colby, Direktur CIA di tahun 1970-an, mata-mata yang ideal adalah orang berkulit abu-abu yang sulit menarik perhatian pelayan di restoran. Tidak demikian halnya dengan Duško Popov. Dia adalah pria tampan yang dikelilingi oleh gadis-gadis yang menjalani gaya hidup mewah dan suka bermain. Gaya hidup ini ditiru dari peran Ian Fleming, mata-mata fiktif terkenal ciptaan James Bond alias agen rahasia 007. Sebagian besar kehidupan Popov seperti isi novel. Misalnya, suatu malam di tahun 1941 dia berada di meja roulette di Estoril Casino yang berasap dan berkilauan di Portugal. Wanita pirang di sebelahnya mendorong 3 potong ke atas meja hijau. Dia menandai angka 22, 18 dan 15. Dia mendongak dan menatap matanya. Popova mengangguk. Kemudian wanita itu mengatur potongan keempat menjadi 0. Popov mengangguk lagi. Roda roulette berputar dan keheningan menyelimuti orang-orang di sekitar meja saat bola terus bergerak di antara slotnya. Popov tidak peduli di nomor mana bola mendarat. Operasi besar dilakukan sebelum roda berputar. Perempuan yang pernah menjadi sekretaris pribadi kepala intelijen militer Jerman di Portugal itu tentu tidak main-main. Dia mengatur pertemuan antara Popov dan bosnya. Angka pertama mengacu pada tanggal, yang kedua ke jam, dan yang ketiga ke 18 menit. 15.22. Angka keempat memberitahu Popov di mana pertemuan itu akan berlangsung. Dengan kesepakatan sebelumnya, 0 berarti Lisboa. Seperti biasa, Popov menunggu untuk melihat di mana bola akan mendarat. Dia tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa dia bukanlah pemain yang bahagia dan kali ini tidak terkecuali. Dia tersenyum pada dirinya sendiri dan meninggalkan gedung, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Popov menjalani kehidupan yang rumit yang membutuhkan kecerdasan dan kecepatan untuk mengingat dengan tepat siapa yang dia butuhkan saat berhadapan dengan banyak orang yang berbeda. Malam itu dia mengadakan pertemuan dengan Jerman. Mereka menyewanya untuk memata-matai Britania Raya dan Amerika selama Perang Dunia Kedua. Popov sebenarnya adalah agen ganda. Jerman membayarnya untuk menjadi mata-mata. Ia harus selalu waspada dan siap beraksi. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan di kota pelabuhan Dubrovnik, Yugoslavia, sekarang Kroasia. Popov adalah seorang playboy. Meskipun dia tidak bekerja, dia cukup kaya. Dia menghabiskan hari-harinya di hotel dan resor mewah di seluruh Eropa dan bergaul dengan orang-orang terkaya dan paling berkuasa di seluruh dunia. Tapi Popov lebih dari klub malam, kasino, dan banyak pacar. Dia bisa berbicara sebagian besar bahasa Eropa, memiliki jiwa petualang dan kemampuan yang kuat untuk menilai apa yang benar dan apa yang salah. Hingga hari ini, Popov melihat Nazi sebagai biang keladinya, ketika Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939, dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Abwehr, dinas rahasia Jerman, adalah yang pertama mendekati Popov.
Hubungannya dengan organisasi itu adalah melalui temannya Johnny Jebsen, seorang Jerman yang sangat kaya. Dia dan Popov saling kenal ketika mereka masih pelajar. Setelah para siswa menghina pemerintah, Jebsen membuat rencana untuk membebaskan Popov dari tahanan polisi, dan sekarang Jebsen menginginkan balas dendam Popov. Jebsen memintanya untuk membuat daftar politisi Yugoslavia yang bersedia bekerja sama dengan Nazi jika Jerman menginvasi negara mereka. Mengingat pandangan Popov tentang Nazi, ini adalah pendekatan yang salah. Meskipun dia memenuhi permintaan temannya, dia segera pergi ke beberapa kenalan yang memiliki koneksi dengan intelijen Inggris. Dia menghubungi mereka, memberitahu mereka apa yang diminta dan menawarkan untuk bekerja untuk mereka. Melihat peluang emas, Inggris semakin bersemangat untuk mengeksploitasi Popov. Dia menjadi agen di sistem 20, salib ganda, dipimpin oleh mata-mata ahli John Masterman dan diberi nama Sandi, T. Eagle. Sekarang giliran Popov yang mendekati Jebsen. Dia memberitahu Jebsen bahwa dia punya teman di London yang ingin menjadi mata-mata Jerman. Popov juga menyarankan agar dia mengambil posisi netral di Portugal karena dia akan menerima peran sebagai pengusaha di pusat kota Lisbon. Dari Lisbon dia secara teratur dapat melakukan perjalanan ke London untuk mengumpulkan materi rahasia dari agennya dan bahkan mungkin merekrut lebih banyak lagi. Untuk melayani sebagai mata-mata di Inggris. Orang Jerman menganggap itu ide yang bagus. Jadi, dengan bantuan chip roulette, dia mengatur pertemuan rahasianya di kasino Estoril dekat Lisbon. Seluruh sistem ini, tentu saja, merupakan kumpulan kebohongan yang rumit. Apa yang benar-benar diinginkan Popov adalah mendapatkan informasi dari Jerman, mengirimkannya ke London, dan kemudian mengirimkan kembali informasi yang menyesatkan itu ke intelijen Jerman. Ini adalah permainan yang sangat berbahaya, tetapi sangat menarik. Popov menetap di Lisbon pada tahun 1940 dan berhubungan dengan von Karstov, Direktur Intelijen Jerman. Dia pergi ke London sebagaimana mestinya dan kembali dengan setumpuk dokumen palsu dari mata-mata yang tidak ada. Semuanya direncanakan dengan hati-hati untuk menyesatkan dinas rahasia Jerman. Dalam perjalanan dari London ke Lisbon, Popov ditemani oleh Ian Fleming, yang bekerja untuk intelijen Inggris. Pertemuan ini membuat orang percaya bahwa Fleming mendasarkan karakter James Bond pada Popov sebagai sumber idenya, tetapi Fleming selalu membantahnya. Ketika manajemen von Karstov di Berlin membaca dokumen yang dia bawa dari London, mereka senang karena Popov segera diberi hadiah $10.000, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Popov memainkan permainan ini selama 1,5 tahun, dan Jerman mendapatkan semua yang dibawanya. Tapi Popov tidak sepintar yang dia kira. Temannya Johnny Jebsen tahu bahwa Popov juga bekerja untuk Inggris. Jika Jebsen mengungkapnya, Popov akan disiksa dan dihukum mati. Tetapi Popov beruntung karena persahabatannya dengan Jebsen lebih kuat daripada kesetiaan politik atau nasional manapun, dan Jebsen tidak mengkhianatinya. Juga, Popov merasa bahwa temannya telah menjadi tergantung pada anti-Nazi seperti dirinya, meskipun mereka tidak pernah membicarakannya secara terbuka. Jebsen mulai memperingatkan Popov ketika rekan-rekannya di pertahanan secara teratur memantau aktivitas Popov. Dia juga memberitahu Popov beberapa berita menarik yang dia dengar di Berlin. Salah satu yang dikatakan Jebsen adalah salah satu sekutu Jerman yaitu Jepang akan melancarkan serangan udara mendadak di pangkalan Angkatan Laut AS. Informasi ini masih samar, tetapi cukup mengejutkan. Banyak orang mengira Jepang akan menginvasi Amerika, dan ini tampaknya menegaskan bahwa mereka melakukannya. Laporan ini tampaknya semakin mendekati kebenaran ketika von Karstov menelepon Popov untuk mengatakan bahwa dia telah dikirim ke Amerika untuk membentuk jaringan mata-mata.
Saat itu, Jerman dan Amerika tidak berperang, tetapi Amerika adalah pendukung kuat Inggris, salah satu musuh terbesar Jerman. Di antara banyak tugas yang diberikan, salah satunya adalah menentukan kesiapan perang Angkatan Laut AS. Salah satunya adalah kunjungan ke Kepulauan Pasifik Hawaii untuk belajar sebanyak mungkin tentang Pearl Harbor, pangkalan Korps Marinir di sana. Von Karstoff juga menunjukkan sesuatu yang menarik. Lihat itu, dia berseri-seri dengan bangga. Ini, Tuan Popov, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak kecil penuh persegi panjang hitam, masing-masing panjangnya tidak lebih dari 2 mm. Ini adalah titik mikro, Tuan Popov. Anda adalah agen pertama yang dilengkapi dengan itu. Mereka harus diambil dengan pinset dan berisi halaman informasi yang hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Dokumen difoto dan film direduksi menjadi format yang sangat kecil. Sangat mudah untuk bersembunyi di bawah cap, tentu saja, bahkan di bawah kulit. Lihat, bintik itu tidak lebih besar dari bintik di wajahmu. Popov tertarik dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan orang Inggris dan Amerika dengan teknologi baru yang menakjubkan ini. Von Karstoff menyuruhnya keluar ruangan dan menepuk punggung Popov. Jika Anda berada di Amerika, Tuan Popov, kami akan mengirimkan semua bahan yang Anda butuhkan untuk membuat mikrodot ini, katanya. Ketika dia terbang ke Amerika pada Agustus 1941, Popov dibayar $20.000, sekarang $400.000, untuk membuat jaringan mata-mata. Perang berlanjut. Hanya 2 bulan sebelumnya, Jerman telah menginvasi Uni Soviet. Tentara Soviet telah dihancurkan dan sekarang tentara Jerman bersiap menghadapi Moskow. Berita ini mengejutkan Popov. Kesedihannya dirasakan oleh semua orang yang membenci Nazi, tetapi dia menghibur diri dengan pemikiran bahwa perjalanan ini dilakukan untuk menimbulkan masalah yang tak ada habisnya bagi Jerman. Berita yang dia dengar tentang Pearl Harbor tidak sensasional. Dia juga memberi orang Amerika kesempatan bagus untuk mengatur dan mengendalikan jaringan mata-mata Jerman di negara mereka sendiri. Dengan begitu mereka bisa melihat lebih dekat dan memberikan informasi palsu untuk membingungkan Jerman. Dan Michro Punchet, dia membawa peralatan mata-mata Nazi berteknologi tinggi terbaru. Akankah Amerika menerimanya dengan tangan terbuka? Ternyata, tidak menuliskan nama Popov untuk orang Amerika membawa kesulitan tersendiri. Begitu dia tiba di Amerika, dia menghubungi FBI, Federal Bureau of Investigation, sebuah badan pemerintah Amerika yang salah satu tugasnya adalah pengawasan kontraintelijen. Mereka tidak mengizinkan Popov merekrut mata-mata. Mereka sangat curiga terhadap Popov dan ingin memeriksa jaringan intelijen palsu yang ada. Mereka mengancam akan menangkapnya jika dia mencoba pergi ke Hawaii di Jerman dalam misi mata-mata palsu. Yang terburuk, mereka menolak untuk mengindahkan peringatannya tentang rencana Jepang untuk menyerang Pearl Harbor. Informasi Anda sangat akurat, kata mereka. Anda merinci di mana, kapan, bagaimana dan siapa yang akan menyerang kita. Orang yang paling disukai Popov adalah J. Edgar Hoover, Direktur FBI. Hoover itu aneh, memaksa dan sangat sopan, yang selalu sangat keras tentang amoralitas pribadi orang lain. Memiliki gaya hidup yang tidak wajar, Popov memasuki masyarakat New York dengan gaya hidup mewah, membeli apartemen mewah, mengunjungi klub terkenal, dan memiliki pacar yang sangat menawan. Hoover memperjelas pelanggarannya. Saya menjalankan organisasi polisi terbersih di dunia. Kemudian Anda muncul entah dari mana dan dalam waktu 6 minggu Anda akan menetap di Park Avenue dan memulai perburuan bintang film. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak menyukainya. Hoover sangat ingin menggunakan Popov sebagai umpan untuk memikat mata-mata yang sebenarnya. Sedikit yang dia tahu bahwa seseorang seperti Popov terlalu berguna untuk digunakan untuk hal seperti ini.
Popov tinggal di Amerika cukup lama untuk melihat ramalannya menjadi kenyataan. Jepang menyerang Amerika pada tanggal 7 Desember 1941 di Pearl Harbor. Belakangan, FBI memberikan izin kepada Popov untuk merekrut mata-mata palsu. Orang ini kemudian mengirimkan informasi yang tidak benar pada pihak Jerman, namun pihak FBI tidak akan mengatakan isi pesan tersebut pada Popov. Ketika Jerman mengirim kurir ke Amerika dengan paket mikrodot, Popov harus memohon dan meminta FBI untuk tidak menangkap pria ini sebagai mata-mata, karena itu akan mengekspos Popov. Ini adalah upaya terakhirnya. Popov meminta untuk dikembalikan ke Lisbon. Koneksi Popov di Inggris tidak senang dengan perkembangan ini, terutama karena Popov tidak mengetahui isi pesan yang dikirim oleh mata-mata palsu dengan izin FBI. Jika orang Jerman bertanya kepadanya tentang berita ini, mereka akan sangat curiga. Jika mereka menyadari bahwa Popov telah menjadi agen ganda selama ini, dia akan disiksa dan dibunuh, tetapi Popov memutuskan untuk kembali ke Lisbon. Kemitraan Inggris Rahasia Popov, LT Kolonel Ewen Montagu menyebutnya, contoh terbaik dari keberanian berdarah dingin yang pernah dikenalnya. Setelah kembali ke Portugal, von Karstov sangat marah. Apa yang bisa ditunjukkan Popov dengan uang yang dia terima? Di mana jaringan mata-mata yang perlu dia bangun? Namun, Popov mencoba yang terbaik. Marah, dia memberitahu von Karstov bahwa dia belum menerima cukup uang untuk menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tapi ada juga kabar baik. Johnny Jebsen datang dari Berlin untuk menemuinya. Awalnya Jebsen menjelaskan bahwa dia telah berbalik melawan Nazi. Saat Popov berada di Amerika, Jerman menginvasi Yugoslavia, dan Jebsen sekarang menyarankan agar mereka membantu membuat rute pelarian bagi Yugoslavia yang mencoba melarikan diri dari Nazi. Mereka ingin diam-diam membawa Yugoslavia melintasi Mediterania ke Lisbon dan dari sana ke London. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan sulit, terutama karena sebagian besar Eropa berada di bawah kekuasaan Nazi. Rencana itu dilaksanakan dengan sukses besar, sekitar 150 orang diperdagangkan. Tapi ketika salah satu pengungsi menghilang antara Lisbon dan London, Popov dan Jebsen takut Nazi telah mengirim salah satu mata-mata mereka untuk melarikan diri dan bertanya-tanya apakah mereka telah dikhianati. Dalam salah satu perjalanannya ke London, Popov mengetahui bahwa ini sedang terjadi, meskipun mereka tidak tahu apakah dia dan Jebsen terungkap. Koneksi Popov di Inggris memintanya untuk tidak kembali ke Lisbon, tetapi dia kembali mengambil risiko besar dan kembali. Dia ditarik kembali ke Lisbon terutama karena dia ingin merekrut Jebsen untuk menjadi mata-mata Inggris. Ketika Popov tiba di Lisbon, pertama-tama dia pergi ke kantor Karstov untuk memberikan laporannya seperti biasa. Sesampainya di sana, Karstov sudah pergi dan diminta menunggu. Popov langsung curiga ada yang tidak beres. Dia membawa pistol padanya saat ini dan siap menggunakannya jika dia melihat tanda-tanda masalah. Dia menunggu dengan cemas dan melihat keluar jendela. Kemudian dia mendengar suara Karstov di belakangnya. Berputar perlahan, Popov, dan jangan melakukan gerakan tiba-tiba. Popov merasakan tubuhnya membeku. Tepat ketika dia hendak membuat senjatanya menembak dirinya sendiri, dia melihat pantulan Karstov di jendela. Dia memiliki monyet di bahunya. Seorang agen dari Afrika memberikannya kepada saya, kata von Karstov sambil tertawa. Dia belum jinak dan mungkin menggigitmu jika dia takut. Apakah dia lolos atau tidak, kejadian itu dianggap sebagai pertanda. Rupanya karena keberuntungan, Popov bertemu Jebsen lagi dan berhasil merekrutnya sebagai mata-mata Inggris. Tapi seminggu kemudian ada tanda-tanda yang sangat jelas bahwa Jerman mengejarnya. Suatu sore mobil Popov meledak tepat setelah dia memarkirnya di pantai. Kemudian, setelah sukses besar di kasino, dia melihat pacarnya memeriksa barang-barangnya. Tapi dia masih hidup.
Akhirnya dia mengetahui bahwa seorang rekan telah mengkhianati Jebsen dan ditangkap. Popov tidak bisa lagi mempermainkan takdir. Dia segera menaiki penerbangan pertama ke London, tempat tinggalnya selama perang. Ini berjalan dengan baik. Johnny Jebsen meninggal di tangan Gestapo, Duško Popov dengan mudah lolos dari takdir. Setelah perang usai, Popov menetap di Inggris dan menjadi warga negara Inggris. Dia melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia menjadi pengusaha bisnis internasional, menang dan kalah, dan kekayaannya memperluas bisnis dari Eropa ke Afrika Selatan. Pada tahun 1974 ia menerbitkan sebuah buku tentang pengalaman masa perangnya dengan judul Spy, Counter Spy. Istri keduanya, yang memberinya 4 anak, tidak tahu apa yang dilakukan suaminya selama perang sampai dia membaca bukunya. Dia kemudian menetap di selatan Prancis, di mana dia meninggal pada tahun 1981. Dia berusia 70 tahun saat itu.